adalah ditandai dengan pembangunan masjid. Sampai begitu pentingnya masjid, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat itu yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, sementara tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasarnya. Sampai pentingnya masjid, dulu para wali songo membuat masjid itu selalu berada di tempat keramaian. Maka coba Anda lihat Masjid Demak dibangun itu tepat di pinggir alun-alun Demak. Maka kalau hari ini Pak Lurah bangun masjid besar di samping lapangan, itu berarti mencontoh apa yang dilakukan oleh Wali Songo. Kalau dulu Masjid Demak itu disponsori oleh Sunan Kalijogo, di sini masjid disponsori oleh Sunan Kalibagol. Kalau Sunan Kalijogo gagah, badannya bagus, perutnya seksi. Kalau Bagol wetenge gede. Padahal Bagol harus tahu, wong lanang wetenge gede biasane manuke cilik. Gak percaya? Ayo kita sepil. Ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa masjid itu selalu dibangun oleh para wali di samping alun-alun atau lapangan? Ternyata jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Karena Wali Songo itu tahu dan paham betul di mana ada lapangan dan alun-alun, di situ pasti akan menjadi pusat keramaian. Maka di sampingnya dibuat masjid. Ini sudah menjadi protokoler atau paugeran di setiap keraton. Pasti kalau bangun masjid itu di pinggir alun-alun. Selain Demak umpamanya keraton Yogyakarta. Bangun masjid Kauman di samping alun-alun. Kenapa di samping alun-alun? Karena alun-alun itu pusat keramaian, sampingnya dibangun masjid. Ibu bapak, orang dulu belum kenal masjid. Bagaimana supaya mereka tertarik masuk masjid? Di dalam masjid biasanya dikasih gamelan. Makanya di Masjid Kauman itu kalau ada gerebek maulud yang disebut dengan sekatenan, itu biasanya di dalam masjid dikasih 2 gamelan yang terkenal. Satu namanya Kiai Guntur Madu, 2 namanya Kiai Nogo Wilogo. Maka saya itu nggak bangga dipanggil Kiai, karena di Jogja gamelan saja juga dipanggil Kiai, keris saja juga Kiai. Saya punya teman punya keris namanya keris Kiai Senggol Modot. Kalau disenggol baru modot. Kerisnya siapa? Bagol. Bahkan di Solo itu Kebo saja juga dipanggil Kiai. Namanya Kiai Slamet. Tadi saya melihat ada mas-mas pakai baret kokam, berarti Muhammadiyah. Bedanya Muhammadiyah sama NU itu kan cuma satu. Kalau anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah dipanggil Guys. Jadi malam hari ini pengajiannya diikuti oleh Gus dan Guys. Oke guys. Jadi kalau dulu masa kecil kita itu kita selalu berdebat NU dan Muhammadiyah. Tapi semakin lama kita semakin dewasa. Akhirnya bisa diskusi antara NU dan Muhammadiyah. Salah satu diskusi orang NU dan Muhammadiyah itu adalah diskusi tentang bilangan sholat taraweh.
Karena Muhammadiyah 8, NU 20. Akhirnya orang NU dan Muhammadiyah diskusi kunut sampai malam. Endingnya apa? NU dan Muhammadiyah akhirnya sama-sama nggak terawih. Karena kelamaan diskusinya. Kalau NU itu 20, Muhammadiyah 8-nya sama-sama sah, mempunyai dalil. Wong nggak terawih saja juga sah, wong itu sunnah. Siapa imamnya yang tidak terawih? Bagol. Bagol mani. Tapi saya yakin Pak Bagol ini hari ini sudah menjadi orang baik. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Tegal, tolong Pak Bagol jangan dikubur sebelum mati. Gamelan ditaruh di dalam masjid. Gamelannya mulai ditabuh. Orang dulu itu kalau dengar suara gamelan senang Bapak Ibu. Inilah hebatnya Wali Songo memanfaatkan budaya sebagai unsur terpenting dalam dakwah. Ditabuh. Orang dari dulu kalau dengar gamelan itu seneng. Makanya coba hari ini juga sama. Kalau dengar gamelan, suara dangdutan atau gamelan itu seneng. Tapi lucunya orang Margasari, kalau diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat. Tetapi kalau tetangganya nanggap jaran kepang nggak diundang mangkat.